Halo semuanya, perkenalkan nama saya ada Kenil Latif Tausi dari kelas 10 FPL 2 dengan nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode function atau biasa disebut metode. Pengertian dasar dari metode adalah blok kode atau sekumpulan penyataan yang dikelompokkan bersama dalam sebuah kelas untuk menjalankan tugas tertentu. Metode merupakan komponen fundamental dalam pemrograman Java yang memungkinkan kita untuk menulis kode secara terstruktur dan mudah dipelihara. Setiap metode memiliki nama yang unik, dapat menerima input melalui parameter, dapat mengembalikan nilai hasil eksekusi, serta memiliki akses modifier yang menentukan dari mana metode tersebut dapat diakses. Dalam Java, semua metode harus berada di dalam kelas karena Java adalah bahasa pemrograman yang murni berorientasi pada objek, sehingga tidak dikenal istilah function seperti dalam bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini ada tentang penjelasan metode tanpa parameter. Metode tanpa parameter adalah metode yang tidak memiliki input apapun saat dipanggil, ditandai dengan kurung yang kosong setelah nama metode. Metode ini hanya mengandalkan data internal dari kelas atau variabel instance atau static, atau melakukan operasi yang tidak membutuhkan input eksternal. Contoh penggunaannya antara lain metode mengambil seperti get nama yang mengembalikan nilai variabel, metode untuk menampilkan informasi seperti tampilkan data, atau metode mengecek status seperti is active. Kelebihan metode tanpa parameter adalah kesederhanaannya karena tidak perlu mengelola input. Namun kekurangannya adalah fleksibilitas yang terbatas karena tidak bisa menerima data yang bervariasi. Selanjutnya ada tentang metode dengan parameter. Metode dengan parameter adalah metode yang menerima input atau argumen saat dipanggil, memungkinkan metode menjadi lebih fleksibel. Parameter ditulis dalam tanda kurung dengan format tipe data dan nama parameternya, dan bisa lebih dari satu dengan dipisahkan oleh koma. Java menggunakan sistem pass by value, artinya untuk tipe primitif nilai akan disalin, sedangkan untuk tipe reference atau objek alamat memorinya yang disalin. Contoh metode dengan parameter seperti set nama, string nama untuk mengisi data, hitung luas, int panjang, int lebar untuk operasi matematika, atau cari mahasiswa, string name untuk pencarian data. Kelebihan metode dengan parameter ada fleksibilitas tinggi karena dapat menangani berbagai input, namun perlu validasi parameter untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya ada tentang kelebihan menggunakan parameter maupun tanpa menggunakan parameter. Kelebihan dalam menggunakan parameter adalah: satu, fleksibilitas karena bisa menangani berbagai macam input. Kedua adalah reusability tinggi. Satu metode bisa digunakan berulang kali dengan data berbeda. Yang ketiga, mengurangi duplikasi kode secara signifikan. Keempat, mendukung interaksi dinamis dengan menggunakan program lain. Kelima adalah memungkinkan implementasi pola desain yang lebih kompleks. Selanjutnya, kelebihan dengan tanpa parameter. Yang satu adalah sederhana dan mudah digunakan karena tidak perlu menyediakan input. Kedua adalah lebih aman karena tidak ada celah input yang tidak valid. Yang ketiga adalah performa lebih cepat karena tidak ada proses passing nilai. Yang keempat adalah kode lebih bersih dan mudah dipahami. Yang kelima cocok untuk operasi yang hanya mengandalkan data internal kelas. Selanjutnya ada tentang kekurangan. Kekurangan dari parameter adalah lebih kompleks karena perlu validasi parameter. Kedua, berpotensi kerusakan jika urutan atau tipe parameter salah. Ketiga, performa sedikit lebih lambat karena proses passing nilai. Keempat, kode bisa sulit dibaca jika terlalu banyak parameter. Kelima, membutuhkan dokumentasi yang jelas tentang parameter yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangan untuk tanpa parameter adalah fleksibilitas terbatas karena tidak bisa menerima data variatif. Kedua, kurang reusable karena hanya bisa digunakan untuk satu jenis operasi. Kedua, membutuhkan banyak metode jika ingin menangani berbagai variasi data. Keempat, tidak bisa berinteraksi dengan input dari pengguna secara dinamis. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan parameter. Di sini saya punya satu public string dan satu metode. Metodenya itu
yang isinya harus ada parameter string nama. Jadi di sini saya panggil lagi si metodenya dengan metode dengan apa namanya ya, nama, variabel nama, terus dengan sapa, dan di dalamnya ada variabel nama yang akan kita isi. Jadi dia akan otomatis mengisi ke sini. Dan inilah hasil dari si metode dengan menggunakan parameter. Selanjutnya untuk yang tanpa parameter, di sini jauh lebih simple karena ketika dia ingin di output atau dipanggil, dia hanya perlu biodata seperti ini, cuman kayak judul metode di atas ini, dan sisanya yang berpikir itu ada di sini. Dia yang ngasih data, dia yang ngasih umur, ngasih tempat lahir, dan kawan-kawannya. Jadi dia tinggal dipanggil. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.